Dah. Ya, sudah. Selamat siang Bu Co, apa kabarnya nih Bu Co? Selamat siang Bunda, kabarnya baik. Cuman memang lagi habis banyak tugas nih Bunda. Gimana gimana Bunda? Ada yang bisa dibantu? Bu Co, ada waktu kosong nggak hari ini? Saya mau ngomong-ngomong nih sama Bu Co. Mungkin dari pembicaraan saya nanti, saya ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Co sedikit. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Ayo sampaikan dulu apa yang mau Bunda ingin sampaikan. Soalnya muka Bunda kayaknya ada yang dipikirkan ini. Ayo, silakan cerita dulu. Siapa tahu bisa lebih Bu Co, ringan. ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Co. Mungkin setelah saya cerita dengan Bu Co, saya mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan dari permasalahan saya. Oke, siap-siap. Silakan ceritakan dulu apa ini masalahnya. Jadi begini Bu Co, ada satu siswa saya ketika pada kegiatan pembelajaran mengenal nama buah, kurang semangat mengikutinya. Bahkan tugasnya pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapi Bu Cok. Oh, seperti itu. Kira-kira menurut Bunda, penyebab siswa itu sampai seperti itu apa ya, Bun? Sampai dia tidak mau mengerjakan Eh, tugas. ini sih sudah sih Bu Cok sebelumnya saya berbicara dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak semangat pada kegiatan pembelajaran saya. Berarti Terus, intinya mm-mm. siswa itu menurut Bunda bagaimana? Dia tertarik nggak dengan apa, bagaimana cara Bunda mengajar? Ya, setelah saya amati, kan tadi saya sudah bicara, terus saya amati, ternyata, gini Bu Cok, kepada anaknya ternyata dia tidak suka mengikuti kegiatan belajar saya karena dia, tidak seru katanya Bu Cok, dia lebih suka bermain daripada belajar di kelas. Itu yang menyebabkan, dia tidak suka, itulah berdasarkan hasil pengamatannya saya Bu Cok. Kira-kira kalau seperti itu kondisinya, Bunda bisa nggak membuat si anak itu tertarik untuk pembelajaran Bunda? Mungkin bisa Bunda menggunakan media atau cara-cara yang berbeda untuk dapat menarik siswa itu supaya lebih bersemangat, Bunda. Ya, gini berdasarkan pengamatannya saya, kan anaknya kurang bersemangat, berarti kurangnya penerapan metode pembelajaran dengan baik menurut saya dari diri saya. Saya hanya mengajak anak dalam kegiatan tanya jawab sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi dari hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice speaking dan memilih pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya, Bu Cok. Rencananya saya mau buat kegiatan seperti itu. Oh, itu sudah sangat luar biasa sekali rencana Bunda. Mungkin Bunda mau menambah-nambahkan media-media yang lain. Selain itu, mungkin bisa Bunda tambah-tambahkan supaya lebih menarik. Ya, Bu Cok, rencananya metode yang akan saya lakukan mungkin di sini saya akan membagi murid saya menjadi 2 kelompok. Di setiap kelompok dan di sana setiap kelompok bernyanyi dan saling saut menyaut dengan kelompok lainnya dengan menyebut nama buah. Jadi, secara tidak langsung murid langsung berpikir nama buah yang dia inginkan oleh kelompok berikutnya. Jadi di sini kegiatannya itu ada belajar sambil bermain dan berlomba. Hasilnya seluruh murid terlibat. Jadinya di sini hasilnya seluruh murid terlibat dan pembelajaran tercapai sesuai yang diharapkan. Seperti itu Bu Cok. Wah, itu ide-idenya sudah sangat luar biasa itu Bunda. Kira-kira menurut Bunda kalau seperti itu akan ada penambahan motivasi bagi anak-anak ya dalam Menurut saya proses sih akan pembelajaran? ada karena sebelumnya saya juga pernah melakukan kegiatan seperti itu. Anak-anak jadi tambah semangat Bu Cok. Makanya saya ingin mencoba kembali di kelas yang mengalami penurunan dalam kegiatan pembelajaran ini. Kalau di kelas yang sudah pernah Bunda lakukan dengan cara seperti itu, kalau dari penilaian dari 1 sampai 10, kira-kira yang sudah berjalan dinilai berapa Bunda?
Kalau yang sudah berjalan itu kira-kira ada di nilai 8 sampai 9, Bu Cok. Wah, luar biasa. Kalau memang itu bagus, alangkah baiknya bisa Bunda lakukan di kelas yang Bunda bilang kurang antusias belajarnya, bisa digunakan seperti itu. Nah, sebenarnya Bunda udah bisa punya solusi sendiri ini dengan masalah Bunda, namun mungkin Bunda kurang yakin, jadi kita perlu sharing-sharing. Dan sekarang komitmen apa yang akan Bunda laksanakan untuk benar-benar melakukan proses pembelajaran seperti itu? Ya, mungkin saya memang kurang yakin ya, kurang percaya diri, makanya saya perlu untuk berbagi permasalahan sehingga mendapatkan solusi dari Bu Ico. Jadi komitmen yang saya inginkan nanti yaitu saya akan lebih konsisten dan secara terus-menerus dan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik itu sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid atau peserta didik, Bu Cok. Wah, mantap. Kira-kira siapa saja yang akan Bunda ajak untuk membantu mendukung pelaksanaan komitmen Bunda yang tadi itu? Pastinya yang di sini yang saya akan ajak yaitu yang pertama kepala sekolah, terus rekan sejawat dan warga sekolah yang ada di tempat kerja saya sih Bu Cok rencananya. Ya, luar biasa, bagus banget. Nah, saya yakin Bunda bisa melaksanakan itu, jadi permasalahan Bunda pasti akan mendapatkan jalan keluar. Semangat Bunda untuk melaksanakan komitmennya Para itu Bu ya Bunda Cok. ya. Ya, Gimana sekarang Bu perasaan Bunda Cok. ini setelah dapat sharing-sharing? Jadi untuk perasaan saya Stungkara sudah sangat lega sih Bu Cok. Sudah senang sekali rasanya Bu Cok. Saya merasa menemukan solusi dari perbincangan ini Bu Cok. Ya, terima kasih kembali Bunda. Mungkin kita sering-sering sharing supaya apa permasalahan kita bisa menemukan jalan keluarnya ya, Stungkare. Nanti kalau memang ada masalah lagi, kita bisa sharing-sharing Bunda nggih. Ya Bu Cok, terima kasih banyak ya Bu Cok ya. Sampai jumpa ya. Nggih, sampai jumpa. Ya, sekarang giliran Bu Cok ya. Oke, silakan. Halo Bunda, selamat siang. Selamat siang Bu Cok. Ada apa nih? Kok kayaknya lemes sekali sih? Ya nih Bunda, Mungkin ada yang bisa saya bantu? agak ada sedikit beban nih. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu Cok? Kira-kira. Ya, kan kebetulan kita nih habis ulangan nih Bun. Hmm. Saya lihat nilai-nilai anak-anak khususnya di kelas 2 sih ini ya. Saya lihat agak kurang gitu loh Bun, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sehingga nilai rapotannya ya begitulah. Jadi menurut saya kurang gimana gitu. Saya merasa bersalah jadinya kok kayaknya saya gagal jadi guru gitu loh. Baik, tadi Bu Icok bilang ada nilai anak ya merasa gagal jadi guru. Terus, apakah Bu Icok sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Saya sih mikirnya gini ya Bun ya, karena selama ini karena saya ngajar agama, materi-materi itu banyak sekali teori Bun ya. Jadi setiap kali saya masuk kelas, saya selalu berceramah Bun. Berceramah, jadi saya menceritakan sendiri di depan kelas. Kemudian kebetulan materinya sih sekarang lagi cerita Ramayana Bun. Saya sering sekali bercerita di depan dan melihat anak-anak tuh sepertinya bosan, memang sih bosan ya karena saya aja yang ngomong terus mereka bengong. Kemudian nanti ada beberapa siswa mungkin yang ngantuk, kira-kira begitu Bunda. Jadi saya mungkin karena itu ya mungkin sebabnya makanya nilai-nilai mereka tuh tidak seperti yang saya harapkan Bun. Nah, Bu Icok kayaknya itu sudah mengamati bagaimana permasalahan yang terjadi pada muridnya ya. Nah, kira-kira sekarang kondisi seperti apa yang ideal yang Bu Icok harapkan kepada muridnya? Saya sih pinginnya mereka semangat,
semangat kalau saya masuk kelas, wah bu guru datang, kemudian dalam pembelajaran mereka aktif, baik itu bertanya, kemudian mau menjawab kalau saya bertanya, itu sih yang saya pinginin, Bun. Iya luar biasa sih Bu Ico. Terus kira-kira untuk meningkatkan motivasi belajar murid, apa metode yang mau atau rencana yang ingin Ibu Cok lakukan biar anak-anak termotivasi dalam belajarnya? Rencana apa yang ingin Ibu Cok lakukan? Kemarin sih karena saya itu udah merasa diri itu memang kurang dalam proses pembelajaran. Sekarang rencananya saya akan menggunakan media pembelajaran berupa IT. Kebetulan di sekolah itu kan kita punya Chromebook. Nah, rencananya sih saya akan gunakan Chromebook itu untuk mengajar di kelas, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menggunakan Chromebook itu untuk mencari informasi. Nah, kebetulan kan karena materinya Ramayana, mungkin saya bisa putarkan videonya karena di sana kan ada kalau anak-anak tuh menonton lebih menarik ya, Bun ya. Itu di sana saya mungkin bisa kasih anak-anak untuk menonton, kemudian mereka bisa menceritakan kembali apa yang sudah mereka tonton, Bun. Nah, bagus sekali dan luar biasa itu Bu Cok, sudah sangat mantap itu metode yang akan rencana yang akan dilakukan. Terus di sini siapa yang bisa membantu Bu Cok untuk menyelesaikan rencana itu? Rencananya saya akan minta bantuan teman-teman sejawat sih. Pertama karena di kelas 2 tidak ada alat-alatnya, jadi saya perlu persiapan. Kalau saya sendiri nanti takutnya kurang waktu. Persiapan aja perlu waktu. Jadi saya perlu bantuan wali kelasnya nanti dan rekan-rekan yang lain di sekolah. Oh ya, oke. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya nih? Saya sih rencananya ini setelah rapotan tahun ajaran baru sudah saya terapkan, Bunda. Mudah-mudahan dengan saya sudah menerapkan itu mau sesuai hasilnya. Ya, setungkara Bu Cok ya, sesuai dengan harapan Bu Cok, rencana yang Bu Cok buat tersebut ya. Setungkara berjalan dengan Setengkara. lancar. Kemudian komitmen seperti apa nih yang Bu Cok inginkan, yang ingin Bu Cok lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar atau dengan baik? Komitmennya saya ingin konsisten sih dalam pembelajaran itu agar anak-anak tuh tertarik dengan apa pembelajaran saya ke depannya supaya anak-anak itu semangat antusias kalau saya masuk kelas, wah pelajaran agama sekarang mereka tuh seneng. Komitmennya itulah persiapan dari rencana pembelajaran, bahan ajar, saya buat yang semenarik mungkin, saya akan tambahkan games-games seperti itu, Bunda. Oke, baiklah Bu Cok. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Nah, setelah tadi berbincang dengan saya, bagaimana nih perasaan Bu Cok setelah beberapa menit lah kita berbicara ini tadi? Wah, padahal ini permasalahannya sebenarnya gimana ya? Sekarang saya setelah bercerita sama Bunda, sharing sama Bunda, rasanya langsung dapat jalan keluar nih. Saya akan laksanakan itu. Terima kasih ya Bunda ya, sudah plong banget rasanya. Tadinya saya merasa bersalah sekali sama anak-anak. Astungkare, tahun ajaran baru saya akan memperbaiki diri saya untuk melakukan proses pembelajaran agar lebih menarik. Bunda, terima kasih Bunda. Syukurlah Bu Cok, sudah sesuai dengan apa yang Bu Cok inginkan ya. Syukur kalau begitu. Apa ada hal yang ingin Bu Cok sampaikan lagi? Sementara sudah cukup Bunda, nanti kalau memang ada permasalahan lagi saya pasti cari Bunda lagi untuk sharing. Oke, pasti saya tunggu cerita-cerita berikutnya ya. Sampai jumpa Bu Cok. Oke, terima kasih Bunda. Saya kembali ke kelas dulu ya Bun. Ya.